detik-detik keberangkatan skuad, Coach Indra Safri ke Thailand kini menarik perhatian untuk ajang SEA Games 2025 ini. Sosok Hoki Caraka langsung tegaskan begini, menjelang dirinya ikut berangkat ke Thailand bersama rombongan skuad Garuda untuk mengikuti ajang SEA Games di sana. Rafael Struijk secara terbuka mendadak ikut mengakui bahwa ambisi dirinya tidak sejalan dengan federasi di ajang SEA Games ini. Sosok Erick Thohir langsung beri respon soal ramainya target medali perak di ajang SEA Games ini untuk skuad mewah Coach Indra Safri. Jadwal pertandingan timnas Indonesia U23 di grup C, babak penyisihan grup, kini digelar lebih awal. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Pemain bintang timnas Indonesia kini kembali menunjukkan mental bajanya. Pemain Persita Tangerang itu, yaitu Hoki Caraka, kini memilih tidak mempedulikan hinaan yang ia terima. Ya, seperti yang diketahui, Hoki Caraka kerap mendapat kritik atas penampilannya di lapangan. Namun tidak hanya kritik, di mana beberapa di antaranya bahkan sudah sampai tahap penghinaan. Hoki Caraka pun belum lama ini kembali mencurahkan isi hatinya terkait hinaan yang ia terima, di mana hinaan tersebut bisa dikatakan cukup kasar. Ada yang menyebutkan bahwa Hoki Caraka bodoh, mandul sebagai seorang striker hingga tidak layak menjadi pemain sepak bola. Pemain berposisi sebagai striker itu lalu memilih untuk menanggapinya dengan bijak. Hoki Caraka menegaskan bahwa tidak akan mempedulikannya. Pemain berusia 21 tahun itu hanya ingin terus menikmati bermain sepak bola, tidak bisa mencetak gol. Mandul, bodoh, tidak cocok untuk menjadi pemain sepak bola. Hanya penonton. Kunci saja dia di kamar mandi. Sesuatu yang telah saya dengan sepanjang hidup saya. Tetapi sekali lagi saya tidak peduli. Saya akan melakukannya karena sepak bola adalah keindahan cinta, tulis Hoki Caraka di akun Instagram pribadi sang pemain. Ya, sementara itu Hoki Caraka sejauh ini baru mencetak 1 gol dari 11 penampilan bersama Persita Tangerang di Super League di musim ini, di mana Hoki Caraka sempat memiliki kesempatan menambah jumlah golnya di saat Persita melawan Malut United pada minggu kemarin. Kala itu, Hoki Caraka mencetak gol indah di menit ke-68, di mana Hoki Caraka melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Menariknya, bola hasil tendangan pemain yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia itu melengkung masuk ke pojok kanan atas gawang Malut United. Namun sayang, wasit tidak mengesahkan gol tersebut karena terjadi pelanggaran sebelumnya. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji sempat mengatakan bahwa skuad Garuda Muda berencana berangkat ke Thailand pada 27 November ini untuk mengikuti ajang SEA Games 2025 ini. Timnas Indonesia U23 berangkat ke Thailand pada 27 November 2025. Kalau mundur sehari paling, ujar Sumarji. Ya, di sisi lain, menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia U23 ini dijadwalkan berangkat menuju Thailand di akhir bulan ini. Informasi ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir yang sekaligus menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Kalau SEA Games kami sudah minta waktu ke Pak Presiden, mungkin tanggal 3, 4, 5 lah. Kira-kira masih kami tunggu kepastiannya, ujar Erick Thohir mengabarkan. Sebagian tim untuk sepak bola berangkat tanggal 28, ada juga cabur lain yang duluan, tambah Erick Thohir. Ya, Timnas Indonesia U23 memang memutuskan untuk terbang ke Thailand lebih awal. Padahal, partai pertama skuad Garuda Muda di grup C di SEA Games ini baru akan bergulir pada 8 hari berselang. Sedangkan tim asuhan Coach Indra Safri itu akan memulai perjuangannya untuk mempertahankan medali emas dengan meladeni perlawanan Timnas Singapura U23 pada 5 Desember mendatang. 3 hari berselang, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Filipina di stadion yang sama dan terakhir kontra Myanmar pada 12 Desembernya. Menariknya lagi, Sumarji mengabarkan bahwa gelandang AS Trencin di Liga Slovakia yaitu Marcelino Ferdinand akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Thailand langsung pada akhir November ini. Sosok Marcelino ini sudah tidak bisa mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Jakarta karena telah digelar sejak pekan lalu dan akan berlangsung hingga SEA Games dimulai di Thailand. Jadi kalau kami berangkat dari Indonesia pada 27 November, mungkin kami bisa bertemu dengan Marcelino di Thailand, ucap Sumarji menerangkan. PSSI boleh saja mematok target medali perak
Akan tetapi bagi Rafael Struijk itu tidak cukup, di mana sang penyerang secara terbuka mengakui bahwa ambisi pribadinya tidak sejalan dengan target yang ditetapkan federasi untuk SEA Games. Sebagai pemain yang besar di Eropa, Struijk awalnya mengaku heran dengan pamor luar biasa SEA Games di kawasan Asia Tenggara. Namun, keheranannya memuncak di saat mengetahui PSSI hanya menargetkan perak. Padahal Indonesia datang dengan status juara bertahan peraih medali emas. Targetnya memang perak, tapi saya ingin emas, kata Rafael Struijk. Ya, bagi Rafael Struijk, targetnya hanya satu, yaitu mengulang kembali sejarah yang diukir angkatan Rizky Ridho di edisi sebelumnya. Ambisinya ini ternyata bukan tanpa alasan, di mana ia mengaku termotivasi oleh sebuah momen magis yang hanya bisa ia saksikan dari jauh melalui layar media sosial. Saya ingat itu. Saya lihat ketika mereka kembali ke Jakarta, jalanan menggilar. Mereka naik bus dan jalanan penuh, kenang sang pemain. Ya, momen arak-arakan kontingen itulah yang membakar semangatnya, di mana ia ingin merasakan sendiri euforia menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Target saya adalah medali emas. Itulah tujuan kita datang dan tujuan kita main, tegas Rafael Struijk. Ya, meskipun awalnya tidak terlalu paham dengan gengsi SEA Games, sosok Rafael Struijk kini siap tempur, di mana ia mengaku persiapan tim di bawah arahan Coach Indra Safri berjalan matang, termasuk setelah menjalani pemusatan latihan dan 2 laga uji coba kemarin. Saya pikir dengan pelatih ini juga dia memberi saya beberapa kebebasan, dan saya pikir saya membutuhkan itu dan saya bisa bermain lebih baik. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya ke Thailand. Saya harap kita bisa sampai ke sana di final. Pungkasnya penuh semangat. Timnas Indonesia U23 kini sudah memasuki persiapan menuju Thailand untuk mengikuti SEA Games dengan target medali perak meskipun berstatus sebagai juara bertahan di edisi kali ini. Menariknya, Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Erick Thohir menegaskan bahwa penetapan target tersebut bukan bentuk pesimis. Ia menganggap bahwa faktor tuan rumah turut berpengaruh di kalkulasi realistis setiap cabang olahraga. Perspektifnya begini, Kemenpora tidak bisa lihat satu persatu. Kemarin kalau teman-teman media ingat, budget awal Kemenpora itu hanya 10 miliar untuk mengirim 120 atlet, ujar Erick Thohir. Tapi alhamdulillah, Bapak Presiden menginstruksikan saya untuk mencari jalan kepada Pak Menkeu Purbaya waktu itu. Untuk memang menambah anggaran dan menyisir anggaran kami, jelasnya menambahkan. Ya, penambahan anggaran menjadi satu di antara dasar perluasan jumlah atlet yang diberangkatkan ke SEA Games ini meskipun jumlahnya masih kalah daripada negara lain seperti Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Jadi bukan nambah tapi menyisir juga. Nah, alhamdulillah. Sekarang kan budgetnya sudah mencapai 66 miliar. Artinya kami mencari, menyisir, dan menambahkan hampir 56 miliar. Akhirnya terbentuk kurang lebih, kami bisa mengirim hampir 946 atlet. Yaitu kalau kami lihat perbandingkan dengan negara-negara yang ikut SEA Games, kami masih ranking keempat. Karena di atas kami ada Thailand 1.800 atlet, kalau tidak salah, ada Filipina 1.000 lebih, 1.200. Lalu ada juga Vietnam dan kami keempat, ungkap Erick Thohir. Ya, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa target kontingen Indonesia untuk SEA Games ini berada di peringkat ketiga. Dalam edisi sebelumnya di Kamboja, Indonesia memperoleh 87 medali emas. Namun edisi kali ini menghadapi pengurangan nomor pertandingan. Nah, targetnya kami memang di ranking ketiga. Kalau kami lihat prestasi medali emas di Kamboja itu 87 medali emas, menariknya SEA Games itu tidak ada konsistensi daripada nomornya. Jadi kayak di Thailand ini kami kehilangan hampir 41 emas, yang kemarin di Kamboja kami dapat, terang Erick Thohir. Akhirnya hari ini kami baru berdasarkan 46 emas. Nah, kalau 46 emas, kalau kami mau ranking ketiga, itu kan kami harus kembali ke 80 emas. Padahal 41 nomornya yang emas tidak dipertandingkan. Ini bukannya apa-apa. Ini kebijakan tuan rumah. Nah, disitulah kenapa kami melakukan evaluasi bersama. Cabur-cabur, apalagi kami sudah berikan leluasa untuk mendukung semua cabur dengan target-target medali tertentu. Ada perunggu, ada perak, ada emas. Ini yang kami kumulatifkan, kenapa targetnya kalau bisa 80 emas, tutur Erick Thohir. Ya, dalam cabur beregu termasuk sepak bola, Erick Thohir menilai bahwa Thailand sebagai tuan rumah pasti memiliki ambisi besar. Faktor tersebut membuat kontingen Indonesia harus menghadapi tantangan tambahan dalam upaya mencapai target. Nah, cabur-cabur beregu hari ini, karena ingat tuan rumahnya Thailand, ya ini memang target-target yang tentu kami bisa dapatkan. Baik di futsal, baik di bola basket, atau voli, ataupun sepak bola, kami harus melihat bukan pesimistis, kata Erick Thohir. Karena memang tuan rumah pasti ingin juara sepak bola, ingin juara bola basket, dan lain-lainnya. Artinya apa? Angka-angka ini ya memang angka prediksi saat ini. Tapi apakah dari Kemenpora tidak mendukung federasi untuk mengirim atlet terbaiknya dan komposisi terbaik? Kami sudah lakukan. Tadi, dengan 946 atlet dengan anggaran 66 miliar, jadi ini kami dorong. Cuma, kami harus realitas. Tapi kalau ternyata target-targetnya di atas targetnya, alhamdulillah. Tapi ini juga sama.
cabur-cabur yang targetnya hiperbola, yang mestinya perunggu janjinya emas. Ini juga sebagai evaluasi untuk SEA Games 2027, Asian Games, dan kedepannya Olimpiade. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi saya tidak bicara friksi atau bagian per bagian daripada cabur itu. Paipar Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.